Baik, pada tutorial berikutnya ya. Jadi ini tutorial ketiga dari data sekunder, di mana setelah data sekunder yang kita uji normalitas, kita perbaiki normalitasnya, asumsinya dengan cara transform dan juga outlier, ternyata datanya sudah normal. Nah, maka langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik. Jadi kita mau melakukan uji asumsi klasik untuk data sekunder kita. Data yang digunakan masih tetap sama, data terkait dengan pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai akuntansi, Komite Audit terhadap luas pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Jadi datanya tetap sama. Nah, di part yang sebelumnya, di tutorial yang sebelumnya, saya sudah sebutkan bahwasanya data ini nggak normal, ya. Tapi kita normalkan dengan cara apa tadi? Dengan cara yang namanya transformasi dan juga uji outlier. Nah, tentunya di tutorial sebelumnya kamu juga sudah lihat, kalau ternyata dua cara itu nggak berhasil, kita bisa gunakan uji bootstrapping dengan alasan-alasannya. Nah, silahkan dilihat lagi video di part sebelumnya, ya. Nah, sekarang asumsikan bahwa data ini sudah normal, ya, dimana kita sudah transform, sudah outlier. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik untuk data sekunder. Pengujian asumsi klasik untuk data sekunder kita mulai dari yang namanya uji multikoleritas. Caranya sangat simpel sekali. Klik Analyze, Regression, Linear, Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini jadi tolong diingat baik-baik, nanti kita akan masukkan variabel-variabelnya. Asumsinya data tuh normal setelah kita transform dan juga setelah kita outlier-kan. Maka yang masuk bukanlah data murni ketika kita uji asumsi klasik. Yang masuk ke dalam pengujian adalah data yang sudah ditransformasikan, yakni SQRT, ya. Ini yang sudah kita transformkan. Lihat lagi dari part 1 yang sudah saya jelaskan, tutorial 1 yang sudah saya jelaskan, ya. Pada bagian save, pastikan tidak dicontek residual standards-nya. Pada bagian statistik, pastikan part and partial correlation diconteng, collinearity diconteng, covariance diconteng. Klik continue. Sisanya tetap sama. Jadi itu saja yang dipastikan. Klik OK. Tunggu sebentar, di execute, selesai. Nah, gak usah baca yang lain, yang kita baca cuma tabel koefisien. Yang dibaca di bagian tabel koefisien itu cuma tolerance dan juga FEF-nya, ya. Jadi cuma pada bagian ini, tolerance sama FEF-nya. Nah, kapan sebuah data itu terbebas dari multikoleritas, ya. Jadi dia terbebas dari multikoleritas kalau dari baca bukunya Profesor Jogianto, Profesor Imam Ghazali, beliau menyatakan toleransinya harus berkisar antara 0,1 sampai dengan kurang dari 1. 0,1 sampai dengan kurang dari 1 untuk toleransinya. Dan kalau kita lihat semuanya, baik itu Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai akuntansi, dan Komite Audit, semuanya terbebas dari masalah multikoleritas kalau kita lihat dari toleransinya. Yang kedua dilihat dari FEF. Sebuah variabel terbebas dari masalah multikoleritas apabila FEF-nya berkisar antara 1 sampai dengan kurang dari 10. Ya, 1 sampai dengan kurang dari 10. Artinya semuanya terbebas. Sehingga semua data kita ini terbebas dari gejala multikoleritas. Ya. Nah, tentunya mungkin ada yang bertanya, Pak, model saya ini adalah model regresi moderasi. Kalau modelnya regresi moderasi, tolerance dan FEF-nya pasti akan sangat besar. Pasti akan sangat besar dan berpotensi terkena multikoleritas. Itu sesuatu yang wajar kalau modelnya regresi moderasi. Sehingga pengujian multikoleritas bisa kita abaikan. Tapi kalau pengujiannya regresi linear berganda seperti yang saya sekarang contohkan ini, maka tidak boleh terjadi multikol itu. Nah, jadi tolong diingat baik-baik prinsip ini, ya. Nah, setelah pengujian multikoleritas, maka langkah selanjutnya, uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Dalam buku-buku banyak sekali uji heterokedastisitas yang menggunakan prinsip Z-resid sama X-resid, Z-resid dan juga X-resid dengan melihat kurva. Hindari, kita nggak bisa pakai itu.
Kenapa tidak bisa? Karena sifatnya subjektif. Terkadang orang melihat kurva ini terbebas dari heteros. Terkadang orang lain yang melihat kurva ini nggak terbebas dari heteros. Nah, maka pengujian ini harus dihindari kalau kita menggunakan Z-resid dan juga X-resid. Yang kita gunakan untuk heterokedastisitas adalah Glatzer. Jadi yang saya sarankan untuk kalian mahasiswa-mahasiswi, kita gunakan uji Glatzer. Nah, caranya bagaimana untuk uji Glatzer ini? Pertama, kita harus mentransform dulu. Jadi kita harus mengabsolutkan dulu residual yang ada. Ya, jadi residual yang ada harus kita absolutkan dulu. Nah, maka langkah pertamanya kita buat analyze, regression, linear. Ini variabel yang kita gunakan, variabel yang sudah transform. Kita cari residualnya. Klik save. Residual pada bagian unstandardized kita conteng, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nanti akan muncul variabel residual yang ketiga, ya. Nanti akan muncul ya. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Silakan kalau ternyata misalkan kamu masih bingung, di sini sudah muncul residualnya, ya. Nah, setelah muncul residual seperti ini, maka langkah selanjutnya residual ini akan kita absolutkan. Caranya bagaimana? Transform compute variable, ya. Transform compute variable. Kemudian ketikkan ABS residual kayak gini. Numeric expressionnya, function groupnya all. Kemudian pilih function and special variabelnya ABS. Kemudian pilih residual terakhir yang ini. Jadi ini ada dua residual pertama sama residual kedua. Pilih yang residual kedua. Klik OK. Oke, sudah execute, udah selesai, close saja ini, nggak usah dilihat. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Analyze, regression. Jadi sebelum kamu ini, kalau kamu masih bingung, nah lihat di sini, ini ada ABS residualnya muncul dari aksi yang tadi kita lakukan, transform yang kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengujiannya, heterosnya. Analyze, regression, linear. Pada bagian dependennya, SQRT-VD ini diubah menjadi ABS residual. Nah, seperti ini. Pada bagian save-nya, residual yang unstandardized-nya kita nggak usah conteng, hilangkan contengnya. Pada bagian statistik ini hilangkan conteng yang ini, 3 ini. Klik continue, klik OK. Tunggu bentar. Sorry, bootstrap-nya saya lupa matiin. Saya ulang ya. Analyze, regression, kemudian linear. Jadi pada bagian save-nya kosongkan, jangan ada. Pada bagian statistiknya kosongkan juga yang tadi multi call. Pada bagian bootstrapnya tadi saya tercentang, hilangkan centangnya, klik continue, klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kita lihat dari tabel koefisien. Dikatakan terbebas dari gejala heterokedastisitas apabila nilai signifikansi tutilnya yang ini lebih besar dari 0,05 untuk DKI, DKA, dan KA. Kita lihat lebih besar nggak ini? Ini semuanya lebih besar dari 0,05. Maka data ini terbebas dari gejala heterokedastisitas. Nah, sekarang kali muncul pertanyaan, Pak, kalau terjadi heteros gimana? Ya, intinya kalau terjadi heterokedastisitas, lebih baik kita bisa menggunakan uji outlier untuk mengatasi itu. Jadi walaupun datanya normal, tapi kalau terjadi gejala heterokedastisitas, maka kita bisa gunakan uji outlier. Lihat lagi cara uji outlier di tutorial sebelumnya, ya. Silakan dilihat. Nah, sekarang sudah 2 pengujian yang kita buat, ya, uji multi-call dan uji heterokedastisitas. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah uji autokorelasi. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya run test itu tadi. Cara untuk run test untuk uji autokorelasi sangat gampang. Tinggal kita klik analyze, ya. Kemudian kita klik non parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih yang namanya run, yang ini. Tinggal diklik saja. Yang kita masukkan adalah residualnya, ya.
Jadi yang kita masukkan adalah residualnya. Residual yang dimaksudkan bukan absolut residual, tetapi yang kita masukkan adalah unstandardized residual. Kita pindahkan ke kanan. Seperti ini, ya. Median diklik, ya. Kemudian klik OK. Nanti akan seperti ini, ya. Dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai asymptotic signifikansi tutilnya di atas 0,05. Ya, ini di atas 0,05. Artinya kalau kita lihat ini terkena gejala autokorelasi. Jadi dia terkena gejala autokorelasi. Nah, cara perbaikannya bagaimana? Sebenarnya dengan cara outlier kita bisa memperbaiki ini. Dengan cara outlier, ya. Atau misalkan dengan cara Korkan-Orkat. Jadi ada metode yang namanya Korkan-Orkat. Tapi memang harus secara manual dulu dibuatnya. Silakan dibaca buku Imam Ghazali terkait Korkan-Orkat. Tapi intinya biasanya dengan outlier autokorelasi ini beres, nggak ada masalah. Nah ini ya. Nah kemudian setelah kita uji asumsi klasik, asumsinya sudah lolos semua ya, dari uji normalitas, multicol, heteros, autokorelasi, anggapannya sudah lolos semua. Maka langkah selanjutnya baru uji regresi linear berganda. Caranya gampang saja. Analyze, regression, kemudian linear, ya. Pindahkan yang ini, yang kita gunakan adalah variabel yang sudah ditransformkan, yang ini. Pada bagian shift, pastikan kosong. Pada bagian statistik, pastikan juga seperti ini ya. Pada bagian bootstrap, pastikan tidak diconteng karena kita nggak pakai bootstrap, karena kebetulan ini normal, multicol lewat, heteros lewat, autokorelasi juga akan lewat kalau kalian outlier kan, ya. Kita klik OK. Sorry, sebelum itu kita bahas dulu. Kalau sudah di-outlier kan apa yang terjadi, Pak? Apakah harus menguji normalitas ulang? Jelas. Kan berbeda. Sebelum outlier data kamu 68, setelah outlier data kamu 61. Artinya seluruh pengujian diulang dengan menggunakan data yang 61 tadi. Baik normalitas, multicol, heterokedesitas, dan autokorelasi. Jadi semuanya kita ulang menggunakan data yang tinggal 61 kalau outlier. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita lanjut ke dalam uji regresinya. Klik saja OK. Nah, yang dibaca pertama kali adalah model summary. Di tutorial sebelumnya sebenarnya sudah ada. Yang kita lihat adalah pengujian koefisien determinasi. Kalikan dengan 100%, artinya 36,4%. Nah, ini cara membacanya. Seluruh variabel dalam penelitian ini, baik itu Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi, dan juga komite audit mampu menjelaskan hubungannya dengan luas pengungkapan sukarela sebesar 36,4%. Sebesar 36,4%. Sisa 64,6%-nya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, ini cara membaca uji koefisien determinasi. Kemudian uji F. Uji F kita lihat ANOVA saja, ya. Dikatakan model penelitian ini layak untuk digunakan apabila signifikansinya kurang dan lebih kecil dari 0,05. Jadi di bawah 0,05. Artinya model kita sudah layak. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang kita lihat adalah signifikansinya. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka dia berpengaruh signifikan. Kalau di atas itu, maka dia tidak berpengaruh. Melihat arah pengaruhnya positif negatif, lihat dari betanya, minus atau plus. Kalau dia minus, negatif. Kalau dia tidak ada minus, artinya dia positif. Kalau kita lihat SKRT 0,102, ya, lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh. Jadi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Jadi hipotesis pertama ditolak karena hipotesis itu pasti berpengaruh. Hipotesis yang kedua, Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi, ternyata signifikansinya di bawah 0,05. Artinya Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela, ya. Artinya hipotesis kedua diterima. Yang ketiga, komite audit, ternyata dia lebih dari 0,05, tidak berpengaruh. Hipotesis ketiga kita ditolak. Nah, tentunya muncul ketakutan-ketakutan, Pak, banyak sekali hipotesis ditolak. Artinya penelitian ini gagal ya? Penelitian itu nggak gagal.
Ini namanya temuan penelitian. Tinggal dijelaskan kenapa bisa berpengaruh, kenapa bisa tidak berpengaruh. Dijelaskannya berdasarkan apa? Berdasarkan teori yang ada, argumentasi logis kamu, dan hasil penelitian terdahulu. Nah, silakan dibuat di dalam bab 4-nya. Ini kurang lebih tutorial yang sempurna, tutorial yang lengkap untuk pengolahan data sekunder kamu. Silakan diuji coba.